Dan saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial. Kenapa kaget? Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara, dan disitulah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation. Dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation. Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Dinilai jadi kebanggaan Asia Tenggara, tapi kereta cepat Jakarta-Bandung itu kabarnya merugi dan diduga ada indikasi korupsi. Apakah ambisi besar membangun peradaban transportasi itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Wush, hutang menumpuk, Jokowi investasi sosial. Pemirsa, pembahasan malam hari ini akan terasa lebih jelas dan terang begitu ya, karena di ruang interupsi pada malam hari ini sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Saya akan kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada politisi PSI, Bang Bestari Barus. Selamat malam Bang, selalu dengan logo barunya. Malam. Tadi katanya mau yel-yel dulu Bang. Wus. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Rapi sekali katanya, baru balik, baru sampai Jakarta. Dari mana memangnya Bang? Rahasia lah. Rahasia. Dari Solo. Oke, baik. Di sebelah kiri saya ini sudah ada yang ditunggu-tunggu juga, yang selalu berapi-api dalam menyampaikan statementnya, Bang Ferdinand Hutahayan, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah bergabung di ruang interupsi ya. Baik, dan yang terakhir sudah ada penyidik KPK periode 2013-2021, Mas Yudi Purnomo. Ini saya panggil beda sendiri Mas ya. Mas, padahal saya ada harapnya. Ada harapnya, padahal Bang berarti ya, Bang Yudi. Oke, kalau kita abang-abang semua. Kalau kita abang-abang semua, terima kasih sudah bergabung di ruang interupsi ini. Kepada para narasumber kami ingin mengingatkan bahwa silakan berdebat, silakan adu gagasan, argumen, tapi jika dikritik nggak boleh baper. Nah, itu dia. Oke, saya ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang, ini kan publik khawatir soal utang yang sudah menumpuk, tapi statement Presiden Jokowi muncul ya setelah seminggu gonjang-ganjing, katanya ini investasi sosial, keuntungan sosial. Dari pemahaman Anda sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sangat mudah untuk dipahami ya. Bahwa pesannya adalah jangan berbisnis dengan rakyat gitu. Tetapi hadirkanlah pelayanan, karena negara harus hadir dan tentunya harus juga menyediakan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat, warga negara, khususnya kalau hal ini kan tentu di bidang di sektor transportasi. Jadi saya kira tidak ada lagi yang perlu diperjelas dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, sudah sangat jelas gitu. Ya, dan harapan kita tentunya, apalagi tadi Pak Prabowo, presiden kita yang terbaik ini juga telah memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan kepada Danantara untuk segera carikan jalan supaya ini diselesaikan dengan baik. Bagaimana skema pembayaran, gitu. Artinya apa? Apa yang pernah kami sampaikan bahwa pemerintah itu di Republik ini berkelanjutan sudah terjawab, gitu loh. Sudah sangat terjawab. Tadi disampaikan. Nah, kita boleh kemudian cek kembali. Pak Presiden menyatakan memberikan perintah seperti itu. Oke, baik. Gitu. Bang
Ferdinand, Presiden Jokowi katanya bukan soal laba, tapi keuntungan sosial. Ya, terima kasih. Saya mengikuti statementnya Pak Jokowi ya, dan saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial. Kenapa kaget? Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara, dan disitulah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation. Dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation. Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang transportasi, saya kasih contoh seperti Jakarta, Transjakarta. Transjakarta itu juga merugi. Tapi karena dia adalah kebutuhan mendasar masyarakat, maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta. Setiap tahun disubsidi. Dan kebetulan dengan kereta api cepat, saya tidak menemukan di sini kebenaran atau data atau informasi yang membenarkan bahwa ini adalah investasi sosial dan public service obligation. Kenapa demikian? Karena pertama, ini adalah B2B, business to business. Saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, ya rugi transportasi umum tidak apa-apa. Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini memang didesain untuk proyek rugi, proyek investasi sosial? Kira-kira Jokowi ngomong apa ke Xi Jinping? Mr. Xi, investasilah di kereta cepat ini, proyek investasi sosial, public service obligation, nanti kalau rugi tidak apa-apa. Tapi bukannya banyak bang orang Jakarta yang ke Bandung? Faktanya sekarang, kenapa kereta cepat rugi? Karena kereta cepat ini belum menjadi pilihan utama transportasi masyarakat. Kalau ini sudah menjadi pilihan transportasi masyarakat, saya percaya ini tidak rugi. Tapi karena proyeksi yang diharapkan tadinya, misalnya ini 8 gerbong kereta ini bisa terjual 80% atau 70%, maka operasionalnya ketutupi dan tidak rugi. Ternyata hari ini kita tahu kebenaran, setiap hari kerugian kereta cepat ini miliaran. Oke, Bang Ferdinand, kita tahan dulu. Ya. Tadi katanya nggak semuanya dapat merasakan kalau Ferdinand bicara seperti itu, ya berarti Ferdinand ya mengikuti kata hatinya. Karena dia ini penasaran, belum pernah naik kereta cepat. Udah pernah apa belum, Bang? Saya memang lebih nikmat menggunakan jalan tol. Nah, ya kan sudah jelas itu kan. Karena bagi saya kereta cepat itu tidak membawa saya sampai ke tujuan saya. Jadi karena dia baru sampai pada Larang. Oke, sebentar. Bang Andi dulu, Bang Andi lanjutkan, Bang Andi, silakan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Jokowi itu, ya. Tadi disinggung masalah PSO itu juga. Kita ketahui bahwasanya kayak kota Jakarta aja itu menghabiskan untuk masalah BBM itu sampai 65 triliun setahun. Sedangkan Jabodetabek plus Bandung itu 100 triliun. Kalau kita lihat komparasinya dengan itu kan luar biasa pengeluarannya itu. Yang kita lihat itu jangan lihat jangka pendek, dan semua kereta api cepat di dunia tidak ada yang untung, karena itu juga pasti ada PSO-nya dari pemerintah masing-masing. Sebentar, tadi Anda singgung soal BBM, tapi kan Pak Jokowi bilang ini soal kemacetan. Bukannya kalau kemacetan itu kan ya itu kan dampak karena terjadi kemacetan, maka konsumsi bensin menjadi sangat bertambah dan itu merugikan masyarakat. Tapi masyarakat ini nyatanya ternyata bukan dianggap sebagai wong cilik, ya toh? Oke. Gitu loh. Jadi maksud Anda hanya wong cilik saja yang nggak gini, saya tambahin dulu nih, silakan Bang Andi, silakan. Ini coba poinnya, silakan berikan poinnya, Bang. Kita bicara pemerataan juga. Ya. Kalau kita lihat 2 tahun ini sudah 12 juta orang, ya catatan nih sudah ada 12 juta orang. Dengan rata-rata tiket itu kan 250.000, ya. Bukan dikata ini adalah suatu yang luks atau benda juga, ya, untuk masyarakat Indonesia. Kita lihat bagaimana bahwasanya nanti ini, ya, di benefitnya untuk di daerah sekitar itu akan merasakan yang dampaknya dalam perputaran ekonomi itu juga. Kita lihat saja, waktu itu saya ke Malaysia, dia tanya, saya mau ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Saya ingin mencoba kereta busnya Indonesia, karena saya mengharapkan dari Singapura ke Kuala Lumpur itu tidak pernah ada dan tidak pernah terwujudkan, kan begitu. Jadi ada satu dampak juga menarik wisatawan untuk hadir untuk berbelanja di Indonesia, terutama Jakarta Bandung itu. Kalau segi dari pariwisata, tapi dari segi utility untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk jangka panjang ini akan luar biasa, karena bukan hanya di Bandung,
kalau mau benar-benar ya ini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa untuk konektivitas seluruh Jawa, itu harus sampai Surabaya. Oke, jadi poin Anda adalah WUSI ini menyenggol seluruh sektor ya, termasuk tadi pariwisata. Oke, kalau dari Bang Yudi, Ya. Bang, kalau dari catatan Anda seperti apa? Sebenarnya apa kekhawatirannya? Ini kan banyak manfaatnya loh. Loh, ini kan kita berbicara bukan masalah kemanfaatkan kan, tapi kan apakah ketika dalam prosesnya mulai dari perencanaan sampai kemudian saat ini ada fraud gitu kan, ada kecurangan. Nah, ketika ada kecurangan cara berhitungnya kan berbeda. Ya, kecurangan apa maksud Anda? Misalnya ada tindak pidana korupsi seperti itu kan berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Bestari kan, itu kan berbeda karena kita mainnya kan langsung main ke real cost ya. Berarti ada tindakan korupsi itu. Nah, indikasinya ini kan sudah dilakukan oleh KPK. Oke. Dan kalau kita bicara sebelum ini ya kan itu kan dugaan-dugaan kan dari orang-orang ya. Ada yang bilang dia ketika ditanyakan dia dari podcastnya orang ya kan dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya itu kan belum bisa mengkonfirmasi ya atau pengamat-pengamat atau saya sendiri gitu yang menyampaikan. Tapi itu kan analisis. Bang Yudi, sebentar, Anda kan periode 2013 hingga 2021 selama Anda menjabat ada nggak ini dibahas di KPK? Nggak ada. Kenapa? Why? Tapi sebelum itu saya katakan bahwa prosesnya berarti kan pada saat itu belum ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi. Yang pertama, yang kedua belum ada whistleblower. Nah, sekarang kan ketika ramai, ya kan, KPK menyatakan ya bahwa ternyata mereka sudah melakukan penyelidikan. Nah, ketika KPK sudah melakukan penyelidikan, kita harus objektif bahwa KPK menduga ya sudah ada tindak pidana korupsi di mana KPK kemudian memulai proses ya yang namanya sistem peradilan pidana yaitu penyelidikan. Di dalam proses penyelidikan ini memang punya banyak kemungkinan. Apakah akan berlanjut ya atau kemudian dihentikan? Karena penyelidikan memang masih belum pro justisia. Namun yang menarik adalah KPK kan sudah menyatakan bahwa mereka menduga terjadinya markup. Bang Yudi, kita akan tahan terlebih dahulu. Anda juga mengatakan bahwa ada faktor-faktor markup itu di beberapa sektor gitu. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Interupsi.